kita lihat. Itu ada patung dari pendiri Bank BRI. Nah, namanya yaitu Raden Arya Wiratmadja. Menuju ke ruangan diorama Bank BRI pada masa itu. Pada masa lalu itu memiliki nama Belanda yaitu Hupen Bank Purwokerto anno tahun 1895. Kita lihat dalamnya ya teman-teman. Karena pintunya dikunci, jadi kita hanya bisa melihat dari luarnya saja. Nah, ini kita lihat dari jendela. Ini merupakan replika dari Bank BRI Purwokerto pada masa lalu. Ini ada replika dari gedung perintis Bank Rakyat Indonesia. Bangunan ini itu didirikan kembali dengan bentuk, ukuran, dan bahan yang sesuai dengan aslinya. Dan biasanya sebagai awal kegiatan yaitu pada tahun 1895 yang merupakan asal-usul dari Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Saya akan menjelaskan Museum BRI di bagian lantai 1, yaitu ada gambar proses peminjaman uang pada masa Bank Priayi. Proses peminjaman kredit pada saat Bank Priayi beroperasi pertama kali jauh berbeda dengan prosedur yang berlaku saat sekarang. Berikut gambarnya. Di gambar selanjutnya ada foto bangunan lama dari Bank Priayi. Selanjutnya ini ada pendirian Bank Priayi. Pada waktu Bank Priayi Purwokerto berdiri, sebenarnya juga berdiri bank-bank lain seperti NVD Bataksi Bank pada tahun 1937 dan Virining Minangkabau pada tahun 1917, tetapi tidak terus berkembang. Selanjutnya ada replika kepeloporan Patih Raden Wiratmadja pada tahun 1894. Seorang patih Banyumas, Raden B. Arya Wiratmadja menghadiri undangan pesta khitan dari seorang guru. Berikut gambarnya. Di bagian selanjutnya ada replika kepeloporan Patih Wiratmadja. Di tengah suasana pesta tayuban, beliau menanyakan sumber biaya pesta tersebut. Berikut gambarnya. Karena kan ada suatu hal sehingga kita tidak bisa merekam semuanya di museum, sehingga kita ada terlewati beberapa dan kita lanjutkan melihat mata uang pemerintah Republik Indonesia, uang kertas Republik Indonesia pada tahun 1968. Di sini ada Rp5.000, ada Rp2,5, ada Rp1, ada Rp10, ada Rp25, ada Rp50, Rp100, Rp1.000, dan Rp500. Selanjutnya di bagian atas ada uang kertas Republik Indonesia pada tahun 1960 dan uang PRRI tahun 1952. Berikut ada Rp100, ada Rp50, Rp25, ada Rp1, Rp5, Rp10, dan ini ada Rp500. Dan selanjutnya ada uang kertas Republik Indonesia pada tahun 1959, yaitu ada 10 Rp10, ada Rp5, Rp50, Rp25, Rp500, Rp100, dan Rp1.000. Bagian selanjutnya ada uang kertas Republik Indonesia pada tahun ke tahun. Ada tahun 1951, 1952, 1956 hingga 1959, yaitu ada uang Rp1.000, ada uang Rp1, ada Rp1 juga, Rp2,5, ada 2,
Rp5 dan ini Rp1.000. Berikut ada gambaran Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan. Selanjutnya ada Orida atau Uang Republik Indonesia Daerah pada tahun 1947 sampai 1949. Berikut gambaran mata uangnya. Ada uang Banten, Palembang, Lampung. Dan di sini ada mata uang Republik Indonesia dari Sumatera. Selanjutnya ada gambaran uang logam Republik Indonesia pada tahun 1951 sampai 1979. Uang pemerintahan Pemerintah Republik Indonesia. Dan gambar selanjutnya tanggal 4 April 1946 demonstrasi di muka halaman Kepresidenan Yogyakarta memprotes terhadap penangkapan Gubernur Sulawesi, yaitu Dr. Ratulangi beserta pimpinan lainnya oleh Belanda di Makassar. Ini. Ya, sekarang kita berada di lantai 2 dari Museum BRI di Purwokerto. Dan di sini itu ada koleksi tentang seperti di sini ada perkembangan sejarah BRI. Terus ini adalah susunan organisasinya. Nah, di sini ada tentang mesin pembukuan yang dimana ini adalah mesin pada zaman dahulu belum adanya teknologi seperti sekarang. Ini juga ada mesin pembukuan. Terus di sini ada lemari brankas BRI. Mesin pembukuan ini pernah digunakan untuk mengerjakan dokumen kas harian BRI. Nah, di sini ada mesin pembukuan lagi, yaitu untuk mengerjakan mutase kas harian juga. Mesin ini lebih dikenal dengan sebutan mesin NCR, yaitu National Cash Register. Di sini ada mesin teller. Bisa dilihat secara detail mesin tellernya itu, yaitu mesin teller ini dipakai untuk transaksi di kantor cabang BRI, tepatnya yaitu di Wonosari, Yogyakarta. Nah, bisa dilihat juga di sebelahnya ada mesin hitung, yaitu mesin hitung uang yang digunakan untuk menghitung, menjumlah, membagi, mengali, dan mengurangi uang. Biasanya kan di bank-bank itu ada apa yang untuk menghitung uang itu kan, biar uangnya itu pas. Kemudian ada juga nih mesin pembukuan yang ukurannya juga lumayan besar ya. Mesin pembukuan ini dipakai untuk mengerjakan mutase kas harian juga. Mesin ini lebih dikenal dengan sebutan mesin NCR, yaitu merupakan singkatan dari merek dan fungsi, yaitu National Cash Register. Mesin buatan US tahun 1960 pernah digunakan oleh cabang BRI di Semarang, Jawa Tengah. Di sini adalah contoh di mana BRI itu meluncurkan sebuah koin untuk memperingati hal-hal khusus. Seperti di sini ada contohnya, yaitu pada saat itu BRI itu memperingati hari kelahiran bangsa Indonesia yang ke-25 tahun. Nah, bisa dilihat koin-koinnya. Ini ada beberapa mata uang asing. Ada dari Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Kuwait. Ini adalah beberapa contoh mata uang koin dari berbagai negara. Saya akan menjelaskan tentang salah satu isi lantai bawah Museum BRI. Jadi di sini ada akta-akta pendirian BRI. Lembaran-lembaran ini Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 80 1951 berisi tentang undang-undang tentang penghapusan Badan Hukum menjadi Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1951. Kemudian di sini ada cap BRI
Bank Negara Indonesia Jakarta, kemudian Bank Koperasi Tani dan Nelayan Kantor Besar Jakarta. Bisa dilihat ini untuk cap BRI Kantor Pusat, Unit 2 dan Kantor Besar. Nah, kita lanjut. Di sini ada Direksi BRI pada periode 2015-2016. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini ada Direksi BRI periode 2015. Kemudian kita lanjut, ada Direksi BRI 2010 sampai 2015. Berikut periodenya. Nah, selanjutnya di sini ada mesin tulis. Mesin ini torpedo, mesin thick torpedo buatan England pada tahun 1960. Nah, mesin ini juga pernah digunakan di kantor cabang BRI Sibolga, Sumatera Utara. Kemudian kita lanjut di sini ada Direksi BRI periode 2005 sampai 2010. Nah, di sebelahnya ada Direksi BRI periode 2000 sampai 2005. Selanjutnya nih, di sini ada Direksi BRI periode 1993 sampai 2000. Selanjutnya, Direksi BRI 1992 sampai 1993. Ini juga sama, 1993 sampai 1992. Nah, ini lebih tua lagi. Di sini ada Direksi BRI periode 1973 sampai 1983. Selanjutnya, di sini ada Direksi BRI periode 1968 sampai 1973. Kemudian kita lanjut ke dokumen-dokumen aktivitas BRI. Di sini ada akta-akta pendirian BRI dimulai pada tahun 1958 yang berisi Undang-Undang Nomor 77 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 tahun 1957. Ini dokumen-dokumen aktivitas BRI. Kemudian kita lanjut, di sini ada masih sama akta-akta pendirian BRI, lembaran negara masih sama dengan ini. Kemudian kita menuju ke berangkas uang. Ini adalah berangkas uang BRI. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan isi dari Museum BRI. Nah, di sini ada foto-foto para pekerja dari Bank BRI pada masa lampau. Nah, selanjutnya ini ada beberapa logo-logo dari BRI pada zaman dahulu, dan logo-logo ini juga disesuaikan dengan nama-nama Bank BRI pada waktu lampau. Ini juga ada contoh-contoh surat berharga dari Bank BRI. Nah, sekarang surat-surat berharga ini sudah tidak pernah dipakai lagi. Selanjutnya, di sini juga ada cek-cek pada zaman dahulu dari Bank BRI yang sekarang juga sudah tidak digunakan kembali. Ini juga ada contoh lagi seperti surat berharga dari Bank BRI pada masa lampau. Ini merupakan beberapa kantor-kantor wilayah BRI pada tahun 1995. Nah, di mana pada saat itu Bank BRI ini baru memiliki 15 kantor cabang. Nah, selanjutnya di sini juga ada kantor pusat BRI. Nah, foto sebelah kiri ini merupakan foto gedung kantor pusat BRI pada tahun 1995. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan foto gedung kantor pusat BRI tahun 2016, di mana telah dilakukan renovasi untuk gedung BRI yang pertama. Baik guys, jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari lantai bawah Museum BRI. Di sini terdapat beberapa mesin yang bisa kita lihat. Ini adalah mesin hitung yang digunakan untuk menjumlah, mengurangi, membagi, dan mengenali. Mesin ini dikenal dengan sebutan original Oddnet. Lalu yang satunya ada pesawat telepon atau telepon yang digunakan pada masa zaman dahulu
di mana telepon ini buatan tahun 1928 yang pernah digunakan oleh kantor cabang BRI Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu di sini adalah peti besi. Peti besi ini dipakai sebagai tempat menyimpan uang dan arsip-arsip penting bank pada masa itu. Lalu lanjut ke salah satu mesin peti besi juga. Peti ini juga digunakan untuk menyimpan hal-hal penting. Peti besi ini digunakan di kantor cabang BRI Negara Bali. Lalu lanjut ke mesin hitung. Mesin hitung ini digunakan untuk menjumlah, mengurangi, membagi, dan mengalih. Mesin ini merek ADDOX merupakan buatan Swedia tahun 1960. Baik, jadi ini adalah mesin penghitung uang logam yang digunakan untuk menghitung uang logam pada masa dahulu. Mesin ini merupakan buatan dari Alexander Roth and Phil Middlesex Icon Machine Ltd tahun 1976 yang digunakan di Pontianak, Kalimantan. Lalu lanjut ke mesin check writer. Mesin ini digunakan dalam membuat nomor dalam kartu wesel pos. Mesin ini merek Lion buatan tahun 1947. Berikut merupakan dokumentasi di mana teras BRI kapal mewujudkan inklusi keuangan terjangkau yang tak terjangkau melayani yang belum terlayani. Di mana BRI menciptakan sebuah kapal yang disebut dengan Bahtera Seva 1, ada Bahtera Seva 2, Bahtera Seva 3. Yang pertama, Bahtera Seva 1 berada di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Lalu untuk Bahtera Seva 2 berada di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara atau Labuan Bajo. Untuk yang ketiga berada di wilayah Kepulauan Halmahera Selatan. Teras BRI Kapal adalah layanan keuangan perbankan pertama dan satu-satunya di dunia yang melayani jasa keuangan bank di atas laut. Lalu berikut fasilitas ruangan Bahtera Seva 3. Bisa dilihat sendiri. Berikut merupakan dokumentasi saat pengadaan atau grand launching teras BRI Kapal oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk rute sendiri, rute operasional Bahtera Seva 1 menjangkau Muara Angke, Muara Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Harapan, Pulau Tidung, dan Pulau Untung Jawa. Lalu untuk rute operasional Bahtera Seva 2 dan Bahtera Seva 3 dapat dilihat sendiri. Untuk Bahtera Seva 2 mencakup wilayah Kepulauan NTT, sedangkan rute operasional Bahtera Seva 3 menjangkau wilayah Kepulauan Halmahera Selatan. Selain melaunching teras BRI Kapal, Bank BRI Indonesia juga menerbitkan layanan atau orbit yang digunakan untuk melayani negeri, from the orbit serving the nations. Bisa dilihat di sini adalah orbit yang diciptakan oleh Bank BRI. Lalu di sini ada dokumentasi pembuatan maupun saat pengudaraan orbit BRI. Berikut merupakan satelit Bank BRI. Lalu di sini adalah satelit yang diorbitkan pada saat itu. Satelit ini disebut BRISAT atau BRI satelit. Dapat dilihat ini adalah replika dari kapal Bahtera Seva 1 yang dilaunching oleh BRI. Lalu beralih ke mesin-mesin yang digunakan pada masa itu, ada mesin hitung yang buatan Italia pada tahun 1960, lalu mesin hitung buatan Swedia tahun 1960 juga. Mesin hitung yang selanjutnya dibuat oleh England atau Inggris tahun 1950. Lalu lanjut ke mesin hitung yang dibuat oleh Swedia, namun berbeda tahunnya, yaitu 1963 yang digunakan di BRI Selong, Lombok. Lalu mesin hitung yang diciptakan pada tahun 1962 yang digunakan di Cimahi, Jawa Barat. Lalu ini mesin hitung yang digunakan di BRI Semarang buatan 1952. Lanjut ke mesin tulis yang disebut juga mesin tik. Dalam kegiatan operasional sehari-hari dipakai untuk membuat laporan, surat, dan berbagai keperluan lainnya. Mesin tik ini merek torpedo buatan England tahun 1963. Lanjut ke mesin tulis satunya yang dengan merek Underwood 5 dibuat di England tahun 1960. Ini mesin hitung yang dibuat tahun 1972 oleh Swedia. Lalu ini adalah mesin jumlah buatan England tahun 1930. Baik, jadi ini adalah foto dari komisaris yang ada di Bank BRI.
Bisa dilihat dari sebelah kiri yang berdiri ada Bapak Pramono, lalu ada Pak Rabin, lalu ada Pak Hendrikus Ivo, lalu ada Nikolaus Teguh Budi Harjanto, lalu ada Sulhanar Usman, lalu dari sebelah kanan yang duduk adalah Dwi Ria Latifah, lalu Ari Kuncoro, lalu ada Pak Kartika Wiro Atmojo, lalu ada Rofiko Rohim. Ini adalah foto dari para direktur yang pernah menjabat di Bank BRI. Ada Pak Herdi Rosadi Herman, ada Pak Handayani, Pak Agus Nur Santo, ada Pak Supari, ada Pak Wisto Prihadi, Agus Sudiarto, dan lain-lain bisa Anda lihat sendiri.